Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Sena di Senpai no Iken. Kali ini saya bakal ngasih saran buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Apa aja sih yang harus dibawa ke Jepang? Apa aja sih yang harus dibawa ya? Bukan cuma Jepang, tapi ke luar negeri lah. Kalau misalkan kalian mau kerja ke luar negeri, ke Jepang, ke Cina, ke Korea, kemanapun kalian mau pergi, kemanapun kalian mau kerja, dimanapun kalian mau kerja, apa yang sebenarnya harus dibawa? Misalkan pakaian dan lain-lain. Pakaian mah udah pasti kan? Nah, di sini nih, yang harus dibawa menurut saya itu adalah bumbu masakan. Bumbu masakan. Bukan bumbu masakan yang mentah ya. Kalau yang mentahan agak susah. Sekarang kan udah banyak banget bumbu masakan yang instan. Ya kayak yang ladaku, masako, dan lain-lain gitu. Dari produk-produk tersebut lah kayak bumbu nasi goreng, bumbu ayam goreng, bumbu ikan goreng, dan lain-lain. Banyak yang kayak gitu kan. Menurut saya, kalian kalau misalkan mau pergi ke luar negeri, kalian bawa bumbunya aja. Jangan ngabisin space bagasi pakai ramen atau mie. Misalkan pengen bawa Indomie, mie sedap, dan lain-lain. Jangan disia-siakan space bagasi kalian buat itu. Lebih baik kalian bawa bumbunya. Kalau misalkan untuk mie, untuk yang senang pedas, mungkin bawa bon cabe dan lain-lain. Sepengalaman saya itu bawanya bon cabe, bumbu-bumbu masakan, sama ini, sambal terasi saset. Karena kalau misalkan di Jepang masak terasi itu sangat mengganggu orang sekeliling itulah. Tetangga lah, tetangga pasti terganggu. Dan mungkin dikirain ada mayat, karena baunya kan bau seperti itu ya kalau terasi. Jadi lebih baik kalau sambal terasi kalian bawa yang instan aja, jangan sampai bikin di sana. Kecuali kalian itu misalkan tinggalnya di sebuah pelosok gitu, di pelosok, terus rumahnya sendiri, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau misalkan kalian di apato, di apartemen yang rumah susun gitu, kayak hotel gitu kan, susun ada 4 lantai, 5 lantai, dan banyak lagi, itu pasti ngeganggu tetangga yang lain. Dan orang Jepang itu tidak suka diganggu dan tidak suka mengganggu. Jadi lebih baik kalian jangan masak masakan yang kira-kira aromanya kuat lah. Ikan asin, terus terasi, yang kayak gitu dihindari. Jangan sampai. Jadi bawa aja masakan atau bumbu masakan instan. Itu saran dari saya. Dan pas awal datang ke negara baru, ke Jepang, misalkan kalau karena ini tujuannya Jepang, kalau misalkan kalian baru pertama datang ke Jepang, jangan sampai dihabisin. Tiap hari makannya itu, jangan. Jadi usahain makan masakan yang rasa Indonesianya itu 1 minggu sekali itu tuh. Jadi buat ini aja lah, buat apa? Buat meringankan rasa rindu ke masakan Indonesia gitu. Dibiasain tiap hari tetap makan masakan yang ada di Jepang, pakai bumbu-bumbu yang di Jepang gitu. Oke lah kalau misalkan kalian tinggalnya di daerah perkotaan. Daerah perkotaan mungkin bumbu-bumbu Indonesia dan lain-lain kayak bawang, cabai gitu mungkin ada. Karena di daerah kota biasanya ada yang import kan. Tapi kalau misalkan kalian di tempat yang jauh dari perkotaan gitu, di pedesaan itu kayaknya susah. Kalau maupun kirim-kirim biayanya lumayan. Kalian ke sana kan buat nyari uang kalau yang kerja. Yang masa mau dihabisin cuma buat itu aja gitu. Jadi lebih baik bawa dari rumah tapi diawet-awet gitu, jangan dipakai. Cara pakainya itu bukan kayak kalian masak di Indonesia, misalkan yang bumbu ayam goreng dipakai buat sekali. Itu jangan sampai kayak gitu. Karena sayang banget lah pokoknya. Kalau saya pernah gini, bikin bumbu ungkep tuh ya. Ungkep yang buat ayam goreng itu dipakai sekali, si kuahnya itu, karena ada bekas kuahnya itu yang kuning, saya bekuin. Jadi bisa dipakai lagi selanjutnya itu tuh. Dipakai bisa 2 kali pakai. Sekali yang pertama, yang kedua kalinya, dan itu masih enak kok. Waktu saya pernah kayak gitu. Ya, itu diatur aja masing-masing gimana, tapi saran dari saya daripada kalian bawa makanan yang udah makanan instan kayak mie, misalkan dan lain-lain, kalian lebih baik bawa bumbunya. Jadi di sana kalian bisa masak sendiri. Soreja mata aimashou.